Pamerkan bendera merah putih, apakah gelandang ex-Premier League calon pemain baru Timnas Indonesia? J.Itzes terbebas dari cedera dan siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam heboh doakan Timnas Indonesia menang lawan Bahrain dan juga China. Pratama Arhan berpeluang keluar dari Suwon FC. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk dipuji media Belanda. Jairo Ridewolf memasang bendera merah putih di Instagram pribadinya. Kabar ini cukup menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa 27 Agustus. Jairo saat ini bermain bersama tim Liga Belgia Royal Antwerp dan sudah bermain dalam 2 laga. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini musim lalu membela tim asal Inggris Crystal Palace dan dilepas dengan skema bebas transfer. Salah satu yang jadi sorotan adalah sang pemain sudah mengoleksi 3 caps bersama timnas Belanda. Merujuk kepada aturan FIFA, pemain yang berdarah Manado ini masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Jairo sendiri sempat bermain untuk timnas Belanda dalam ajang kualifikasi Piala Eropa. Pemain yang berusia 27 tahun ini juga sudah membela De Oranje saat berumur 18 tahun. J.Itzes dikabarkan terbebas dari cedera. J.Itzes jadi sorotan usai debut di ajang Liga Italia 2024-25 bersama Venezia FC. Selain mengukir sejarah momen J.Itzes tampil di laga Venezia melawan Fiorentina pada Minggu 25 Agustus 2024, diwarnai dengan insiden terhadap bek timnas Indonesia itu. Tepatnya pada menit ke-68, J.Itzes ditarik keluar lapangan. Keputusan itu diambil pelatih Venezia usai J.Itzes berbenturan dengan penyerang Fiorentina Moise Kean. Disinyalir J.Itzes mengalami cedera karena insiden itu. Tetapi kini kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Sebab J.Itzes dikabarkan terbebas dari cedera usai insiden di laga Fiorentina versus Venezia FC itu. Dilansir dari Instagram @football.indonesia Selasa 27 Agustus 2024, J.Itzes dikabarkan dalam kondisi fit. Dia dipastikan tak mengalami cedera. J.Itzes dalam kondisi yang bugar, tidak cedera, dan siap tampil melawan Arab Saudi dan Australia. Tulis unggahan Instagram @football.indonesia. Ya, kini menarik untuk menantikan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Laga itu akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Jika tambah Jairo Ridewolf, bagaimana prediksi line up timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat? Ya, Jairo Ridewolf memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya @jridewolf. Berbeda dengan pemain keturunan lain seperti Kevin Dix dan juga Emil Audero yang menyandingkan bendera Indonesia dengan bendera Belanda serta Italia, Jairo Ridewolf hanya menempatkan bendera Indonesia. Kemudian kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa gelandang 27 tahun ini merupakan pemain yang dimaksud anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, yakni yang akan menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Jika Jairo Ridewolf datang ke Indonesia pada September 2024 dan prosesnya langsung dikebut oleh PSSI, pemain Royal Antwerp FC ini berpotensi memperkuat skuad Garuda pada Oktober 2024. Dan Bahrain berpotensi menjadi lawan pertama yang dihadapi oleh Jairo Ridewolf dalam balutan skuad Garuda. Hadirnya Jairo Ridewolf otomatis meningkatkan lini tengah timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Jairo Ridewolf dapat berkolaborasi dengan Tom Haye, yakni di lini sentral timnas Indonesia. Nantinya posisi penjaga gawang timnas Indonesia ditempati oleh Martin Paes. Lanjut ke posisi bek sejajar ada Rizky Ridho, J.Itzes, dan juga Justin Hubner. Kolaborasi ini merupakan yang terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Sandy Walsh akan berperan sebagai wingback kanan dan juga Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ditempati oleh Tom Haye dan juga Jairo Ridewolf. Terakhir pengisi sektor depan ada trio Ravel Schreck sebagai winger kanan, Mauro Zylstra sebagai penyerang tengah, dan juga Ragnar Oratmangun sebagai winger kanan. Mauro Zylstra mengaku sudah memberikan berkas untuk proses naturalisasi kepada PSSI. Paling cepat penyerang FC Volendam U21 itu akan datang ke Indonesia pada September 2024.
Media Vietnam Soha.vn membuat heboh pecinta sepak bola tanah air. Biasanya menyerang timnas Indonesia, Soha.vn kali ini mendoakan skuad Garuda atau julukan timnas Indonesia menang atas Bahrain dan juga China di laga-laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya perlu menyelesaikan satu pertandingan ke pertandingan. Skuad Sintayong perlu mengalahkan lawan yang levelnya paling dekat dengan mereka, yakni China dan Bahrain, tulis Soha.vn. Di sepak bola banyak unsur kejutan. Siapa tahu Indonesia dapat mencapai prestasi baru, sedangkan para lawan mereka secara tak terduga mengalami kemunduran. Lanjut Soha. Ya, sementara itu timnas Indonesia tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan juga China. Skuad asuhan Sintayong ini akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga tandang dan juga kandang. Dua tim teratas lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu tim yang finish di posisi 3 dan juga keempat akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di samping itu, Sintayong mencoba realistis. Ia menargetkan timnas Indonesia finish 4 besar demi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target itu bisa dicapai timnas Indonesia jika mengungguli China dan juga Bahrain. Untuk bersaing atau mengalahkan Arab Saudi, Jepang dan juga Australia, timnas Indonesia membutuhkan perjuangan ekstra dan juga keberuntungan. Karena itu menarik untuk menanti aksi timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Tom Hai dan juga kawan-kawan memulai perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan berpeluang untuk berkarir di luar negeri dan meninggalkan Suwon FC. Hal itu disampaikan secara langsung oleh mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade. Kepada awak media, Andre Rosiade menjelaskan ada beberapa klub yang saat ini berminat kepada pemain berusia 22 tahun itu. Kendati demikian, Pratama Arhan juga ditawarkan perpanjangan kontrak 1 musim lagi bersama Suwon FC. Di samping itu, Andre Rosiade menyerahkan semua keputusannya kepada Pratama Arhan. Sebagai mertuanya, ia hanya berdoa yang terbaik untuk karir dari pemain asal Blora, Jawa Tengah tersebut. Lanjut Andre Rosiade, Pratama Arhan saat ini sedang fokus agar mendapatkan menit bermain di Suwon FC. Sejak dihadirkan pada 16 Januari 2024, Pratama Arhan hanya bermain 1 pertandingan saja. Dan itu dirasakan oleh Pratama Arhan saat melawan Jeju United pada pekan ke-14 K-League 1 26 Mei 2024. Sayangnya dalam debut pertamanya, Pratama Arhan hanya bermain selama 3 menit saja karena mendapatkan kartu merah. Setelah pelanggaran fatal itu, Pratama Arhan tidak lagi mendapatkan menit bermain di klub asal Korea Selatan tersebut. Pratama Arhan juga bingung mengapa Suwon FC tetap ingin memperpanjang kontraknya. Padahal secara permainan, ia tidak pernah diberikan kepercayaan untuk bertanding. Itu yang menjadi opsi bagi Pratama Arhan apakah akan keluar dari Suwon FC atau bertahan. Ada beberapa skenario apakah dia tetap bertahan atau tidak. Saya dengar dari Pratama Arhan dia bisa juga berangkat ke Eropa atau tetap di Suwon FC atau pindah ke klub di Korea Selatan lainnya. Lalu juga saya dengar bahwa ada klub Jepang yang menawarkan dia, ucap Andre Rosiade. Ya, Andre Rosiade berharap yang terbaik saja untuk karir Pratama Arhan. Namun yang pasti Pratama Arhan tidak akan kembali untuk bergabung dengan klub Indonesia. Sebelum ke Suwon FC, Pratama Arhan sempat bermain untuk klub Jepang, yakni Tokyo Verdy selama 2 tahun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong segera mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 26 pemain yang dipanggil dengan rincian 14 pesepak bola abroad dan juga 12 personel yang merumput di Liga 1 2024-25. Sejauh ini telah terungkap 10 dari 12 personel Liga 1 2024-25. Berhubung ada 12 pemain Liga 1 2024-25 yang dipanggil, lantas siapa 2 pemain sisanya? Diprediksi 2 slot tersisa ditempati 2 penjaga gawang yakni Hernando Ari dari Persebaya Surabaya dan juga Adi Satrio dari PSIS Semarang. Lalu bagaimana dengan pemain abroad? Ya, minus Yordi Amat yang cedera, pemain-pemain abroad yang dipanggil berasal dari personel saat timnas Indonesia menghadapi Irak dan juga Filipina pada Juni 2024. Disinyalir hanya ada 1 penambahan pemain abroad, yakni kiper FC Dallas Martin Paes. Lalu bagaimana dengan Tom Hai yang hingga saat ini belum kunjung memiliki klub? Ya, disinyalir Sintayong tetap menyertakan pemain 29 tahun ini.
Secara kualitas dan juga pengalaman, Tom Haye merupakan pemain paling oke di lini tengah Indonesia. Sekarang PR besarnya adalah harapannya sentuhan bola dan juga kondisi fisik Tom Haye tidak menurun meskipun tidak berlatih bersama klub. Kelvin Verdonk makin nyaman mengunci posisi kiri NEC Nijmegen. Dalam 3 pertandingan Liga Belanda, Verdonk selalu jadi andalan pelatih Roger Meijer. Terakhir, pada laga pekan ketiga dia sukses membawa timnya mengalahkan PSV Zwolle, yakni pada laga yang digelar di Gover Stadion Sabtu 24 Agustus. Sempat diterpa rumor kepindahan dari Nijmegen, sang pemain membuktikan kesetiaannya bersama timnya tersebut. Dia disebut sebagai aset klub meski kontraknya baru akan berakhir tahun depan. Media asal Belanda Forza NEC memberikan sorotan khusus pada Kelvin Verdonk. Mereka menilai bahwa penampilan Verdonk jadi salah satu yang paling stabil untuk mengisi pos bek kiri. Hal ini yang membuat pelatih Meijer tidak ragu memberikan tempat utama untuk sang pemain. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Roger Meijer musim lalu. Mungkin berharap dapat melakukan transfer di musim panas ini, tulis laporan Forza NEC. Salah satu keunggulan Verdonk adalah aksinya yang sering membantu sektor penyerangnya. Beberapa kali dia bisa memberikan solusi saat Nijmegen dalam kesulitan menciptakan peluang. Hal ini yang jadi keunggulannya dan Nijmegen membutuhkan sosok tersebut. Selanjutnya, pemain yang berdarah Aceh tersebut diprediksi akan jadi pilihan utama Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dia masih memiliki 1 pertandingan melawan Fortuna Sittard pada Agustus mendatang. Selesai laga tersebut, Verdonk bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.